Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Saat ini dengan saya Bondan Priastomo. Saya seorang arsitek yang berdomisili di Yogyakarta, salah satu bagian dari studio Rancang Reka Ruang. Teman-teman, kemarin saya baru saja mengikuti pembekalan dan ujian lisensi arsitek untuk daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin bagi teman-teman masih asing dengan istilah lisensi arsitek. Sebenarnya lisensi arsitek yang dimaksud di sini bukan hanya sebagai istilah, tapi benar-benar namanya adalah lisensi. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah pernah mendengar namanya STRA ya, Surat Tanda Registrasi Arsitek. Itu yang menyatakan bahwa seseorang berhak untuk berpraktik arsitektur di Indonesia. STRA itu sifatnya adalah nasional, sehingga itu bisa dipakai di seluruh wilayah Indonesia. Jadi untuk bisa mendapatkan titel arsitek atau gelar AR di depannya, itu seseorang harus mempunyai STRA. Nah, tahapan-tahapan untuk mendapatkan STRA sendiri mungkin sudah dibahas di beberapa video lain atau pembicara lainnya. Nah, sedangkan untuk lisensi ini mungkin belum banyak yang membahas. Jadi lisensi ini adalah semacam SIM-nya setelah STRA ya, SIM-nya arsitek untuk berpraktek di sebuah wilayah. Jadi tingkatan atau level dari lisensi ini adalah wilayah provinsi. Setiap provinsi bisa mempunyai lisensi arsitek masing-masing. Nah, lisensi ini berguna untuk pemerataan sebenarnya. Sebenarnya tujuannya adalah untuk pemerataan bagi arsitek-arsitek di wilayah masing-masing untuk bisa mendapatkan proyek atau pekerjaan desain di wilayahnya tersebut. Contohnya seperti ini deh. Saya sebagai arsitek di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk mengerjakan proyek yang berada di wilayah Yogyakarta, saya harus mempunyai lisensi arsitek daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sebelum lisensi, saya harus punya STRA. Nah, STRA dulu baru mempunyai lisensi. Nah, bagaimana kalau saya mendapatkan proyek di wilayah lain, misalnya di Sumatera Selatan? Berarti saya harus mempunyai lisensi di Sumatera Selatan. Jadi saya harus mengikuti pembekalan dan ujian lisensi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana dengan wilayah-wilayah lain? Apakah kita harus mempunyai lisensi dari semua provinsi di Indonesia? Nah, sayangnya itu tidak bisa karena yang saya dapat informasi per video ini dibuat yaitu di tanggal 18 November 2024 ini, satu orang arsitek hanya boleh memiliki lisensi dari 4 provinsi. Jadi teman-teman hanya dibatasi 4 provinsi yang bisa dimiliki. Nah, inilah sebenarnya tujuannya mengapa agar putra-putra daerah dari wilayah provinsi masing-masing itu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan proyek, mengerjakan proyek di wilayahnya. Jadi tidak bisa semua dimonopoli oleh arsitek dari luar misalnya ya. Misalnya mentang-mentang proyeknya besar-besar, kemudian arsitek yang ternama, kemudian bisa mengerjakan seluruh proyek di Indonesia bisa dimonopoli sehingga arsitek-arsitek lokal bahkan mungkin tidak kebagian pekerjaan. Nah, sebenarnya tujuannya adalah untuk pemerataan itu sehingga arsitek-arsitek lokal bisa mengerjakan minimal proyek-proyek yang berada di wilayah administratif provinsinya. Lalu bagaimana jika kasusnya adalah saya mempunyai lisensi di Jawa Tengah, berarti saya bisa dong mengerjakan pekerjaan di Jawa Tengah. Betul sekali, saya bisa mengerjakan proyek di Jawa Tengah meskipun saya bukan putra daerah di sana. Nah, tapi kembali lagi tadi ya hanya dibatasi lisensi di 4 provinsi. Nah, lalu kalaupun ternyata sebuah provinsi ada sebuah pekerjaan yang tidak terhandle, mungkin arsitek-arsitek lokalnya sibuk dengan proyek masing-masing dan tidak terhandle, hanya bisa dikerjakan oleh arsitek dari luar, bagaimana kalau arsitek luar tidak memiliki lisensi? Nah, caranya adalah arsitek luar yang tidak memiliki lisensi di wilayah tersebut bisa bekerja sama, bisa berkolaborasi dengan arsitek lokal yang mempunyai lisensi di wilayah tersebut. Artinya terjadi kolaborasi antara arsitek luar dengan arsitek lokal. Arsitek lokal diharapkan mampu memberikan insight, memberikan pengetahuan-pengetahuan lokalitas, arsitektur lokalitas yang bisa diangkat dalam proyek desain tersebut. Nah, itulah sebenarnya gunanya lisensi, di mana
arsitek lokal yang seharusnya nih mempunyai pengetahuan lebih tentang arsitektur lokal dari provinsinya itu memberikan tambahan informasi kepada arsitek yang dari luar, sehingga akan tercipta desain yang tidak mengesampingkan lokalitas dari daerah tersebut. Nah teman-teman, apakah teman-teman sudah punya lisensi? Nah saat ini di Indonesia memang belum semua provinsi bisa mengeluarkan lisensi, baru di beberapa provinsi. Dan untuk itu, beberapa provinsi yang belum mengeluarkan lisensi itu masih menggunakan syarat-syarat yang tidak menggunakan lisensi. Namun, untuk provinsi yang sudah mengeluarkan lisensi dan sudah memenuhi kuota dari jumlah arsitek yang mempunyai lisensi, itu nantinya untuk persyaratan seperti PBG, IMB, SLF itu akan menggunakan lisensi wilayah tersebut. Jadi teman-teman, bagi yang sudah mempunyai STRA, bisa segera untuk mencari lisensi, mendapatkan lisensi di wilayah yang dikehendaki. Mungkin kalau memang proyek-proyeknya banyak ada di sebuah wilayah tertentu, teman-teman bisa mendapatkan atau mencari lisensi arsitek di wilayah tersebut. Nah, untuk itu syaratnya sebenarnya cukup sederhana, teman-teman mempunyai STRA, kemudian nanti mengikuti pembekalan lisensi yang diadakan oleh IAI setempat, kemudian setelah itu mengikuti ujian lisensi. Nah, nanti setelah mengikuti ujian lisensi dari IAI setempat akan memberikan rekomendasi untuk teman-teman agar bisa mendapatkan lisensi dari pemerintah provinsi tersebut. Nah, begitu teman-teman. Mungkin ada informasi yang saya belum dapat atau belum kelupaan untuk saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar ya. Nah, bagi teman-teman semua yang berada di wilayah Yogyakarta, yang bukan arsitek nih misalnya, ingin berkonsultasi mengenai arsitektur, baik itu secara desain maupun secara administratif, legalitas dan sebagainya, bisa menghubungi Rancang Reka Ruang Studio. Nah, Rancang Reka Ruang Studio sendiri berada di wilayah Yogyakarta dan arsiteknya sudah mempunyai STRA dan saat ini sudah mengikuti ujian lisensi, meskipun pada saat video ini dibuat di tanggal 18 November 2024 lisensinya belum keluar, tapi ujiannya sudah lulus. Teman-teman jangan ragu menggunakan Rancang Reka Ruang, administratifnya pun lengkap dan desain-desainnya ciamik. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam arsitektur.